Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai konsep dan teori. Nah, bab ini membingkai mengenai landasan teori tesis yang memberikan pemahaman mengenai teori-teori yang diperlukan dalam memahami analisis dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan aspek-aspek bidang teoritis yang relevan dengan analisis dalam tesis. Sama pentingnya, tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman alasan dibalik pemilihan badan teoritis yang menjadi dasar penelitian. Dan bab ini disusun menjadi dua bagian utama. Bagian pertama membingkai konsep yang merupakan inti dari tesis, yang menjelaskan pentingnya konsep dan kebutuhan untuk mengkristalkan istilah sentral menjadi konsep. Selanjutnya, bagian tersebut membingkai konsep-konsep yang menjadi inti dari tesis seperti konsep organisasi dan karakter organisasi. Bagian kedua membingkai teori yang diterapkan dalam tesis, dan bagian ini membahas mengenai peran teori dalam tesis, khususnya perannya dalam analisis penelitian. Perkenalkan, ini anggota dari kelompok 3. Nah, organisasi konsep menurut Morgan. Organisasi jarang didirikan sebagai tujuan itu sendiri. Mereka adalah instrumen yang diciptakan untuk mencapai tujuan lain. Hal ini tercermin dari asal mula organisasi yang berasal dari bahasa Yunani organon, yang berarti alat atau instrumen. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa gagasan tentang tugas sasaran organisasi dan sasaran telah menjadi konsep organisasi yang begitu mendasar. Keengganan Morgan untuk mengambil suatu posisi tertentu dalam hal mengkristalkan istilah organisasi hanya itu. Dia membingkai organisasi ke dalam konteks di mana dia bertujuan untuk melepaskan diri dari orientasi instrumental yang dia rasa paling Selanjutnya ada premis sosial organisasi. Menurut White, menjelaskan deskripsi ini adalah deskripsi organisasi sebagai kualitas interaksi, karena kualitas kerentanan suatu interaksi terhadap penggantian dan substitusi para interaksinya yang merupakan organisasi definisi properti yang penting. Dalam deskripsi ini, White berfokus pada bagaimana organisasi bergantung pada kualitas kerentanan interaksi, pada kemampuan organisasi untuk mempertahankan dan memproduksi makna dan perasaan dalam organisasi, bahkan ketika individu diganti. Dengan demikian, White melampaui sosial dari hubungan ke interaksi antara makna yang tertulis di dalam individu dan interaksi antara individu-individu ini di dalam proses saling bertukar makna. Proses pertukaran makna ini dan memproduksi makna inilah yang digambarkan White sebagai membuat interpretasi yang saling memperkuat. Ya, selanjutnya adalah perubahan organisasi. Perubahan dalam sebuah organisasi didorong oleh dua faktor. Yang pertama, faktor dari konsep organisasi itu sendiri. Yang kedua adalah faktor budaya. Faktor konsep organisasi sendiri memiliki dua premis utama. Yang pertama, organisasi sebagai wadah sosial. Yang kedua, organisasi memiliki keterbatasan masuknya orang luar. Sedangkan budaya, konsep budaya memiliki dua alasan. Yang pertama, digunakan sebagai alasan untuk secara luas atau untuk alasan sosial. Yang kedua, alasan sebagai metodologi dalam pembahasan ini. Sehingga budaya sudah menjadi bagian penting dalam konsep serta teori organisasi, sehingga dapat menjadi faktor pendorong dalam perubahan suatu organisasi. Oke, selanjutnya yaitu budaya dalam manajemen. Budaya itu sendiri merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya itu sendiri meliputi banyak hal, seperti dari bahasa, perilaku, dan kebiasaan. Seperti yang dikemukakan oleh Hofstede pada tahun 1991, yaitu menyarankan kepada manajer tentang bagaimana mengelola organisasi dan bagaimana mengatasi perbedaan budaya. Budaya itu sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam manajemen, yaitu
semakin baik kita mengetahui apa itu budaya, semakin maksimal kita dalam mencapai suatu tujuan dalam manajemen itu sendiri. Jadi, untuk memahami budaya dalam manajemen, hendaklah kita mengetahui dan memahami apa itu budaya, baik budaya sendiri maupun budaya asing, supaya kita cepat beradaptasi dan mempermudahkan kita dalam manajemen itu sendiri. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Reza Setiawan. Pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik organisasi. Pada bagian di atas, kami membahas bagaimana ambiguitas istilah budaya muncul dalam teori dan praktik. Selanjutnya, kami menyimpulkan bahwa istilah tersebut penting untuk studi organisasi. Definisi singkat budaya oleh Sesnik yang menandai awal diskusi ini telah memberikan demarkasi positif dari budaya yang membawa kita lebih dekat pada pemahaman tentang apa itu budaya. Namun, seperti yang terlihat dalam diskusi tentang budaya, penggunaan umum istilah tersebut menandakan aspek-aspek yang mungkin tidak dimasukkan sebagai budaya dalam pengertian ini. Cara maju agar lebih tepat seputar penggunaan konsep adalah dengan membuat demarkasi negatif di sekitar istilah. Selanjutnya yaitu teori. Pada peran teori dalam studi saat ini sulit untuk dikategorikan dalam istilah tradisional. Dalam bab tentang metodologi, kita membahas bagaimana teori dan praktik saling terkait dan bagaimana keduanya saling melengkapi. Untairan teoritis yang akan dibahas di bagian ini terutama manajemen perubahan dan teori kelembagaan. Teori manajemen perubahan akan dijelaskan dengan fokus khusus pada tradisi yang termasuk dalam sekolah desain karena ini telah menjadi inspirasi utama bagi polisi dalam bekerja dengan manajemen perubahan dalam reformasi kepolisian. Namun, metodologi yang diterapkan dalam studi saat ini menarik kita ke arah teori yang dapat menggambarkan aspek manajemen dan organisasi dari reformasi daripada studi khusus terkait kepolisian. Namun, beberapa studi tentang organisasi kepolisian akan ditarik selama analisis. Dan di sini saya akan menjelaskan model manajemen perubahan kontemporer dari model John Kotter. Salah satu model kontemporer yang paling berpengaruh pada perubahan organisasi adalah model 8 langkah oleh John Kotter. Model tersebut digunakan sebagai kerangka kerja upaya manajemen perubahan dalam reformasi kepolisian Denmark sebagaimana yang akan dibahas dalam. Selanjutnya adalah segitiga perubahan. Segitiga perubahan tersebut dikemukakan oleh Hay dan Mintzberg pada tahun 2005. Dalam zona peremajaan dan perubahan organik yang secara kasar dapat dibandingkan dengan apa saja dan juga dapat digambarkan sebagai munculnya suatu perubahan. Pendekatan fase akan memiliki kontribusi utama ke zona reformasi dalam perubahan sistematis serta perubahan dramatis ke zona revolusi. Selanjutnya adalah teori kelembagaan. Teori kelembagaan merupakan suatu teori yang terdiri dari literatur yang dalam dan luas. Seorang nominator umum dalam bidang teori kelembagaan menjelaskan bahwa bagaimana suatu organisasi dapat berkembang, berubah, dan bagaimana hal tersebut dapat dipelajari dalam pola interaksi. Lalu, fokus pada kemunculan dan pergerakan. Teori kelembagaan berfokus pada kemunculan, pergerakan, dan perubahan. Ini berfokus pada munculnya bentuk, proses, strategi, pandangan, dan kompetensi yang berbeda. Hal tersebut merupakan sifat penting dari suatu teori kelembagaan karena akan memberikan kontribusi yang sangat penting untuk teori organisasi dan khususnya untuk mengubah teori manajemen. Saya ingin menjelaskan tentang kultur change management. Bagaimana proses operasional dan aktivitas manajemen sehari-hari perlu diselaraskan dengan aktivitas perubahan proyek untuk menciptakan budaya yang merangkul perubahan sebagai aktivitas standar. Bagian dari DNA, hal ini berbeda dengan menolak dan menunda pelaksanaan proyek karena ini adalah
sesuatu yang baru dan berubah yang tidak diketahui oleh karyawan dan staf operasional. Ini mengintegrasikan dan memperkuat konsep manajemen perubahan budaya atau CCM yang merupakan faktor yang dihasilkan dan penyelarasan kegiatan manajemen perubahan tradisional dan manajemen sehari-hari organisasi, dan bagaimana hal itu berdampak pada kemampuan organisasi total untuk merangkul ubah daripada menolaknya. Selanjutnya, isomorfisme dan peran legitimasi dalam membentuk organisasi. Konsep isomorfisme akan dijelaskan dan dimainkan dalam mengejar sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang mengapa organisasi mengambil bentuk dan bentuknya. Konsep isomorfisme akan digunakan dalam analisis untuk mempelajari bagaimana reformasi kepolisian terjadi bentuk sekarang. Isomorfisme berarti bentuk yang sama. Inilah inti dari konsep kelembagaan ini. Konsep itu berasal dari ekologi manusia.